Selamat siang anak-anakku. Jumpa lagi dengan saya di kelas pendidikan agama Kristen. Apa kabar hari ini? Semua dalam perlindungan Tuhan, bukan? Percaya bahwa Allah kita terus berkarya untuk setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar kembali di kelas pendidikan agama Kristen. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap perlindungan-Mu, lawatanmu, dan penyertaan-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama belajar. Mari Engkau memimpin kami, memberkati kami, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Engkau beri hikmat-Mu untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita akan nyanyi lebih dulu. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita kan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita kan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita kan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Anak-anakku, masih ingat di pembelajaran kita minggu yang lalu tentang demokrasi dan hak asasi manusia? Kemarin sudah kita membahas tentang HAM, baik itu di rumah, di masyarakat, di Indonesia, dan bagaimana pelanggaran-pelanggarannya. Saya percaya bahwa semua masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang demokrasi dan kekristenan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali, di mana kita akan memilih secara langsung dan serentak presiden dan wakil presiden beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah,
Nah, bagi Anda yang masih bingung dengan proses pemungutan suara nanti, maka melalui video ini akan dijelaskan panduan lengkap tahap demi tahap proses pemungutan suara untuk pemilu 2019 nanti. Pertama adalah tahap sebelum hari pemungutan suara, dan tahap kedua adalah proses pada hari pemungutan suara. Nah, pada tahap awal ini, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengecek data diri Anda apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Caranya, silakan unduh aplikasi KPU RI Pemilu 2019 di Play Store, kemudian pilih menu Cek Pemilih, lalu masukkan nomor induk keluarga atau NIK dan juga nama Anda, lalu tekan tombol cek. Apabila muncul data diri Anda seperti contoh ini, itu tandanya Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2019 nanti. Namun, jika tampilannya seperti ini, itu artinya Anda belum terdaftar. Lalu, harus bagaimana? Silakan daftar dengan menekan tombol lapor, lalu isi lengkap data diri Anda. Kemudian tekan tombol lapor. Atau Anda juga bisa mendaftar secara manual melalui kantor KPU terdekat yang berada di kantor-kantor kelurahan atau desa di tempat Anda. Nanti petugas di sana akan membantu mendaftarkan Anda sebagai pemilih tetap pada pemilu 2019 nanti. Nah, kalau Anda sudah terdaftar, maka beberapa hari sebelum pencoblosan, Anda akan menerima surat pemberitahuan pemungutan suara, atau juga disebut dengan formulir C6 KWK, yang di dalamnya berisi antara lain data pemilih, nomor urut DPT, dan lokasi TPS di mana Anda akan mencoblos nanti. Silakan simpan baik-baik formulir C6 ini untuk Anda bawa pada saat ke TPS nanti. Tahap selanjutnya adalah proses pada hari pemungutan suara. Biasanya, TPS ini dibuka sejak pagi hingga siang. Anda dipersilakan untuk datang ke TPS pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa formulir C6 yang sebelumnya sudah Anda terima, KTP elektronik, atau jika Anda belum memiliki eKTP, bisa juga dengan KTP biasa atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sesampainya di TPS, Anda bisa langsung menyerahkan formulir C6 kepada petugas KPPS 4 untuk mencocokkan identitas Anda. Petugas KPPS akan membantu Anda mengisi formulir C7 dan meminta Anda menuliskan nama Anda serta menandatanganinya. Formulir C7 ini berfungsi juga sebagai daftar hadir pemilih yang hadir di TPS. Setelah Anda mengisi formulir C7, Anda dipersilakan untuk menunggu di tempat antrian. Jika waktunya tiba, Anda akan dipanggil oleh petugas KPPS 1 untuk diberikan kertas suara. Silakan periksa terlebih dahulu dan pastikan kertas suara Anda tidak rusak. Perlu diketahui bahwa pada pemilu 2019 ini, Anda akan menerima 5 lembar kertas suara. Yang pertama adalah kertas suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu kertas suara untuk memilih anggota DPR RI, kertas suara untuk memilih anggota DPD RI, kertas suara untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, dan 1 kertas untuk memilih anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten. 5 kertas suara ini juga dibedakan menurut warna pada halaman sampulnya. Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru muda untuk DPRD tingkat provinsi, hijau untuk DPRD tingkat kota atau kabupaten, dan warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Dan yang perlu diketahui bahwa khusus untuk warga Provinsi DKI Jakarta, Anda hanya akan menerima 4 kertas suara saja, karena DKI Jakarta tidak memilih anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten. Setelah Anda menerima kertas suara dengan kondisi baik dan tidak rusak, selanjutnya Anda berjalan menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan pada masing-masing kertas suara. Silakan buka satu persatu kertas suara Anda dan cobloslah pilihan Anda dengan bijaksana sesuai hati nurani Anda. Dan berikut adalah hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan selama berada di bilik suara. Dilarang selfie atau merekam dan memfoto aktivitas pencoblosan Anda dan orang lain, merusak kertas suara, mengambil perlengkapan alat pencoblosan, dilarang mencoblos menggunakan jari tangan, gunting, apalagi mesin bor. Setelah semua kertas suara selesai dicoblos dengan benar,
silakan lipat kembali kertas suara Anda dan berjalan menuju kotak suara yang dijaga oleh petugas KPPS 6. Akan tersedia 5 kotak suara yang berbeda. Silakan masukkan kertas suara Anda satu persatu sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, Anda berjalan menuju meja KPPS 7 untuk menandai jari Anda dengan tinta sebagai bukti bahwa Anda sudah melaksanakan haknya sebagai pemilih. Apabila semuanya selesai, silakan berjalan melalui pintu keluar. Demokrasi dan kekristenan. Sekarang perhatikan lirik lagu berikut ini. Jika kita membaca Alkitab kita, maka kita temukan dua sistem pemerintahan yang ada dalam umat Israel. Yang pertama, teokrasi, di mana kepala pemerintahan adalah Tuhan sendiri. Dan Nabi sebagai perantara menyampaikan suara Tuhan kepada manusia. Yang kedua, monarki, di mana kepala pemerintahan dipegang oleh seorang raja. Dua bentuk pemerintahan ini dapat kita lihat dalam sejarah umat Israel. Mula-mula manusia dipimpin langsung oleh Tuhan. Kemudian manusia menginginkan pemerintahan yang nyata sehingga Allah memilih raja atau dalam bentuk monarki, yang sekalipun manusia dipimpin oleh raja, namun Tuhan tetap memegang peran sentral. Tuhan memerintahkan agar manusia patuh pada ajaran dan perintah raja, karena para pemimpin berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pemerintahan demokrasi. Pada mulanya, sistem ini dilakukan secara langsung, yaitu semua rakyat mewakili dirinya untuk memberikan suara. Namun cara ini dinilai tidak efektif, maka muncullah sistem demokrasi perwakilan, yaitu sekelompok orang memilih wakilnya dalam pemilu untuk menyuarakan pendapatnya. Sistem pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi menganut asas bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Maka demokrasi harus satu, mengakui partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya peran serta dalam pemilu. Yang kedua, mengakui hakikat dan martabat manusia, misalnya tindakan pemerintah melindungi HAM. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemerintahan demokrasi, mari kita mengerti dulu apa arti demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan, yang jika digabung menjadi demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, mengandung 3 pengertian. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan yang sah mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Yang ketiga, pemerintah untuk rakyat. Pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Sekarang kita mau melihat ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, adanya persamaan hak. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya kebebasan pers. Yang ketujuh, adanya pemilu. 8. Adanya pengakuan terhadap perbedaan ras. Sekarang kita mau membahas tentang demokrasi dan kekristenan. Jika kita melihat sepintas, arti demokrasi berlawanan dengan prinsip iman Kristen. Karena iman Kristen, pemerintahan dipimpin oleh Allah sendiri, sedangkan demokrasi pemerintahan oleh rakyat. Namun jika kita mencermati sistem demokrasi dan ciri-ciri demokrasi, banyak nilai-nilai demokrasi yang sejajar dengan nilai-nilai kekristenan. Mari baca Alkitabmu. Di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, Matius 22 ayat 38 sampai 40, 1 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 8. Temukan prinsip-prinsip yang sama dari Alkitab dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa kesamaan nilai demokrasi dan nilai-nilai kekristenan. Yang pertama, demokrasi berhubungan erat dengan HAM. Di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, jelas di sana bahwa ada kebebasan hak manusia untuk menentukan hidupnya. Yang kedua, demokrasi berhubungan dengan kesetaraan. Matius 22 ayat 38 sampai 40. Di sana dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ada kesetaraan satu sama lain. Demokrasi berhubungan erat dengan musyawarah di dalam 1 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 8. Sekarang, bagaimana sikap orang Kristen terhadap demokrasi? Orang Kristen harus berperan aktif mewujudkan demokrasi. Orang Kristen juga harus memperjuangkan suara kenabian dengan menyatakan kebenaran, menghormati kebebasan, memperjuangkan kesetaraan, dan mempraktekkan kasih. Sekarang, sebagai orang Kristen harus mewujudkan masyarakat yang demokratis, yaitu masyarakat yang takut dan taat kepada pemerintah yang ada, peraturan yang ada, hukum-hukum yang ada. Yang kedua, toleransi. Kita harus mentoleransi setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ketiga, empati dan peduli. Kita mau peduli kepada siapapun tanpa melihat latar belakang orang. Dan yang keempat, persahabatan. Kita perlu menjalin persahabatan dengan siapapun tanpa memandang ras. Dan yang terakhir, cinta damai. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, mari kita akan menyimpulkan bersama-sama. Pemerintahan yang ada dalam Alkitab adalah teokrasi, di mana Allah sendiri memimpin umatnya. Kemudian beralih monarki, yaitu dipimpin oleh raja. Nah, dalam perkembangannya ada sistem demokrasi, di mana pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada kesetaraan dan kesamaan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kekristenan, yaitu demokrasi berhubungan erat dengan HAM. Kemudian demokrasi berhubungan erat dengan kesetaraan. Demokrasi berhubungan erat dengan musyawarah. Nah, sebagai orang Kristen, orang yang percaya perlu memiliki sikap berperan aktif dalam memperjuangkan suara kenabiannya untuk mewartakan kebenaran dan berperan aktif di dalam pemilu. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembelajaran kita di hari ini. Mari kita akan bersama-sama menutupnya dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau sudah memimpin kami, memberkati kami melalui pendidikan agama Kristen pada kesempatan siang hari ini.
Engkau sudah memimpin kami mengerti tentang demokrasi dan kekristenan, nilai-nilai Kristen yang harus kami perjuangkan di dalam berdemokrasi. Engkau memimpin kami, beri kemampuan untuk kami melakukannya. Mari anugerah-Mu untuk setiap kami, dan pimpin kami semua, keluarga kami, orang tua kami, dan semuanya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.